Tentu saja kalau utang Anda terlalu banyak, hidup Anda akan semakin merasa terikat. Ada kepastian uang keluar, tapi gak ada kepastian uang masuk. Nah ini of course bukan sesuatu yang bagus. Apalagi kalau tujuan Anda mau bisa pensiun dini, mau bisa jadi sukses. Kalau Anda punya banyak kewajiban yang harus dibayar setiap bulan, maka susah untuk bisa fokus ke yang lebih penting dari itu. Fokus ke bisnis dikembangin, fokus ke gimana bisa invest supaya ada saatnya bisa pensiun dini. Jadi tujuannya video ini sebenarnya untuk bantu Anda yang sudah di posisi utang untuk bisa mengurangi beban Anda dari utang tersebut dengan cara yang praktis. Oke, dan untuk Anda yang belum punya utang sama sekali, video ini prinsipnya bagus supaya bisa bedakan apa itu jenis utang yang buruk, apa itu jenis utang yang justru bagus. Oke, dan kita akan bantu bedain dua-dua ini. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Brian Wijaya, foundernya si Mindstack, dan bisnis kita adalah bisnis Bitcoin mining. Jadi kita bantu orang untuk bisa hasilkan auto cuan secara pasif dari crypto mining yang cuannya lebih gede daripada beli Bitcoin langsung nunggu harganya naik. So untuk infonya bisa ke mindstack.id dan bisa konsultasi gratis sama kita ya. Tapi of course kalau utang Anda makin berkurang, makin banyak kesempatan untuk Anda bisa sukses ya. So itu kenapa kita buat video ini. Nah, untuk ngerti soal utang harus ngerti dulu yang namanya amortization schedule. Itu topik pertama yang mau kita bahas. Kalau Anda lagi nonton di komputer, buka komputer bisa, kalau enggak ya nonton aja di layar sini. Ini di layar saya ada buka yang namanya amortization calculator. Ini akan membantu kita ngerti sifatnya utang supaya kita ngerti cara bayarin lebih cepat. Itu penting sekali. So di sini saya kasih patokan KPR yang umum ya. Kita omong patokan $100.000 yaitu kurang lebih 1 M rupiah, 1 miliar. Kasih 15 tahun 10%. Ini kan KPR kurang lebih segitu. Kalau kita hitung setiap bulannya bayarnya berapa, pembayaran bulannya sekitar 10-11 juta tiap bulan. Itu ya cukup wajar lah ya. Nah, tapi yang penting itu di sini. Kalau Anda scroll ke bawah ada yang namanya amortization schedule. Ini bahasa teknis tapi ujung-ujungnya ini akan yang kasih tahu jumlah pokok utangnya sekian. Kalau saya bayar 10 juta, 11 juta ini, yang masuk ke bunga itu 8,3 juta di bulan pertama, yang masuk ke pokok cuma 2,4 juta. Ya kan? Jadi setelah bayar sebulan, utang saya gak kurang 10 juta, kurangnya itu cuma 2 jutaan, 25% dari pembayaran saya. Nah, yang Anda bisa lihat kalau Anda cicil terus, setiap bulan dicicil, setelah 1 tahun, utang Anda cuma berkurang 40 juta. Sedangkan yang sudah Anda bayar, oke, ini gak sampai 40 juta loh, paling cuma 30 juta. Sedangkan yang Anda bayar dalam bentuk cicilan, sudah berapa? 120 jutaan lebih, 130 jutaan. So, sisa utangnya gede, sedangkan bunganya itu mayoritas pembayaran Anda larinya ke bunga. Setelah Anda cicil 4 tahun, coba bayangin 10 juta per bulan kali 4 tahun itu udah hampir setengah M, 500 juta. Jadi harusnya sudah bayar separuh dari utang Anda, tapi setelah 4 tahun, ini bulan ke-48 ya, masih sisa 850 jutaan. 850 jutaan berarti cuma turun 15% utang Anda. Kelihatan ya? Itu cara kerjanya si utang. Di awal-awal yang ke pokok itu kecil, setelah lama di akhir-akhir baru yang ke pokok itu gede. Nah, kelihatannya di bawah-bawah sini iya mayoritasnya ke pokok. Nah, ini kayak sistem kayak kok merasa kayak dicurangin ya. Di awal-awal malah mayoritasnya ke bunga, bukan ke pokok. Ini yang nggak banyak orang tahu guys. Itu juga kenapa kalau cicil semacam kayak mobil. Iya, semua orang butuh kendaraan, paham. Semua orang butuh kendaraan. Tapi kalau Anda nyicil mobil, coba ikuti perhitungannya dulu. Cicil mobil 100 juta. Oke, kalau kita ngomong bunganya mobil kurang lebih berapa? 15%, 20% setahun. Oke, so kita ambil let's say 100 juta itu utangnya. So itu $10.000. Katakanlah 10 tahun, mungkin lebih ke 7 tahun sih, tapi untuk contoh aja ya, kali 15%. Nah ini coba kita hitungkan. Yang Anda bisa lihat 2 tahun 3 tahun pertama, lihat cicilannya 1,6 juta sebulan. Jadi ini berarti kepanjangan. Coba 7 tahun ya, dibikinin 7 tahun aja. Nah hampir 2 juta. Oke, ini lebih wajar lah. Oke. So, cicilannya 2 juta, tahun pertama sudah bayar 24 jutaan, ini belum fee, belum admin, belum apa-apa ya. Udah hampir bayar 24 juta, tapi yang mengurangi utang cuma 9 juta. Cuma 9 juta. Ya kan? So, apa yang Anda lakukan kalau nyicil mobil adalah Anda menyetujui beli sesuatu hari ini yang harganya 100 juta, cicil setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, mayoritasnya itu ke bunga, bukan ke pokok. Sedangkan harga mobilnya naik atau turun? Turun. Jadi kasarnya Anda nyicil 2 juta sebulan, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan. Tahun depan
harga mobilnya sudah turun, bukan 100 juta lagi, mungkin sudah 80 juta. Terus tahun berikutnya lagi turun lagi ke 70 juta. Tahun berikutnya lagi turun ke 60 juta. Jadi Anda menyetujui untuk bayar sesuatu yang mungkin setelah 3 tahun cuma nilainya 60 juta, tapi bayarnya minimum 130, 140 juta dengan asumsi Anda lunasi di tahun ketiga. Kalau Anda lunasinya setelah 7 tahun, malah bayarnya itu lebih dekat ke 200 juta. Membayar 200 juta termasuk bunga untuk sesuatu yang nilainya cuma paling setelah 7 tahun berapa? 40 juta, 30 juta? Nah, sekarang saya tanya, itu keputusan yang bagus atau enggak untuk Anda? Keputusan yang pintar atau enggak? Secara real ya. Maka itulah kenapa kalau Anda lihat ke orang-orang yang yang apalagi di Amerika ya, semisalkan yang pengusaha, mereka itu malah milih untuk sewa mobil bukan cicil mobil. Kenapa? Karena kalau cicil mobil itu kepastian harus nyicil aset yang nilainya turun. Sedangkan kalau sewa itu bisa mengurangi pajak karena mengurangi net profit di akhir tahun. Satu. Kedua, setelah 1 tahun sewa, mau ganti model ke model terbaru dengan sewa yang sama gampang gitu, ya kan? So, kalau sama-sama gak ada duit untuk lunasi mobil langsung, harus nyicil atau sewa, logikanya lebih baik sewa daripada nyicil gitu. Oke? Nah, itu omong jenis utang yang buruk. Tapi kalau kita omong sekarang jenis utang yang bagus, ada jenis utang yang bagus. Oke, jadi kalau kita omong kayak contoh di Australia. Oke, ini aku ambil contohnya Australia supaya bisa gampang hitungnya ya. Di Australia itu suku bunga bank, coba kita cek, interest on mortgage Australia kurang lebih sekitar 4%-an. Nah ini 4, sekian, ya anggap aja 5%. So kalau kita omong rata-rata satu rumah di Australia 5M, $500,000. Oke, ini aku dolarin semua. Nah oke, $500,000. Ini harga rumah, nilai rumah, DP, utang, KPR, cicilan, sewa yang diterima. Oke, so ini kita udah keluarin tabel, oke? Tabel hitungan jenis utang yang bagus, itu seperti apa sifatnya. Nah, kalau kita bilang harga rumah misalkan 5M, $500,000 Australia. Biasanya DP yang diminta dari bank sekitar 20%, jadi harus siapkan $100,000, 1M, oke? Ini semua ini kita dibikinin dolar biar gampang hitungnya ya. Nah, berarti sisa yang belum dibayarkan itu diutangkan, ini kita asumsi belum hitung pajak, belum hitung gitu-gituan ya, tapi untuk ilustrasi aja. Nah, kalau 4M, kita lihat ke kalkulator, coba kita hitung. 400.000 di sana sekitar 25 tahun, terus sekitar 5%. Oke? Nah, cicilannya sekitar 2.338 per bulan. 2.338,36 per bulan. Sedangkan sewa di Australia itu kurang lebih 3% dari nilai harga rumah. Kurang lebih, bisa 3, bisa 4%, tapi anggap aja 0,03 dari sini. Nah, oke, so setahunnya dapat segitu, lalu dibagi 12 bulan. So, awal-awal memang rugi. Cicilannya 24 juta sebulan, terima sewanya 12,5 juta. Tapi kita coba lihat ke sini, ke amortization schedule tadi. Dari cicilan 23,5 juta, sekitar 6,7 juta larinya ke pokok, sisanya bunga. Coba kita omong rata-rata dari tahun pertama, yaitu ini tahun pertama, rata-rata yang ke pokok 82 juta, yang ke bunga hampir 200 juta, 190 sekian juta. Yang artinya dari 2.338 ini memang kita rugi atau out of pocket dari kantong 11 jutaan, tapi 6,5 juta itu pokok. Yang artinya yang harus benar-benar bunga dari kantong itu sekitar berapa itu? Sekitar 4-5 jutaan. Nah, itu masih oke. Kenapa? Karena begini, harga rumah kan makin lama makin naik. Nah, kalau kita asumsikan iya agak setiap tahun naik 10%, tapi kalau kita mau garis 10 tahun ke depan, wajar gak dia itu flat terus ada tahun ke-8, tahun ke-9 tiba-tiba rocket naik 2x gitu kan. Itu sering terjadi secara historis. Jadi kalau kita ambil garis rata, setiap tahun itu nambah 10%. Oke, kayak gini. Setelah 10 tahun sudah mencapai 10M lebih nilai rumahnya. DP gak berubah-berubah. Nah, utang KPR ini makin lama makin turun, tapi yang kita peduli adalah di sini cicilan sama sewa itu mengikuti rumus 3% dari nilai rumah gitu. Nah, yang Anda bisa perhatikan di tahun ke-9 tahun ke-8 lah, tahun ke-8 udah hampir BEP. Gak keluar dari kantong sama sekali untuk bayar utang dari sewa. Oke, dari hasil sewa sudah cukup. Oke. So, makin lama makin ada duit dari sewa yang melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk bayar cicilan bank. Dan tentu saja selain itu, nilai kekayaan kita sudah menambah 5M lebih dalam contoh ini. Nah, asal Anda kuat nyicil, ini contoh utang yang baik, tapi bukan contoh utang yang terbaik. Kenapa? Karena mesti harus keluar dari kantong.
ya kan, mesti harus bekerja, harus ada income. Jadi ini justru mengikat Anda gak bisa keluar dari kerja karena harus nyicil 9 tahun. Ya kan? Jenis utang yang terbaik adalah jenis utang yang begitu dapat utangnya udah terbayar bunganya dan pokoknya dari hasil aset tersebut. Itu kenapa kalau Anda masuk ke bisnis, misalkan ada mesin yang bisa hasilkan duit sekian, yang mana duit itu lebih dari cukup untuk bayar utang, itu actually justru contoh utang yang lumayan bagus. Karena langsung positive cash flow. Langsung hasil aset tersebut membayar utang untuk ambil aset tersebut. Itu contoh utang yang terbaik. Nah itu kenapa kalau Anda lihat kenapa kok kita agresif sekali masuk ke Bitcoin mining, crypto mining, itu kan pakai mesin juga. Ya alasannya itu, karena uang yang dihasilkan dari mesin crypto mining itu lebih dari cukup untuk, even kalau kita utangin, lebih dari cukup untuk bayar hasil bunga dari utang itu. Omong gitu. So ini sifatnya utang yang buruk, sifatnya utang yang bagus. Sudah kita bedain ya. Kalau yang buruk adalah jenis aset yang nilainya makin lama makin turun, sedangkan kita nyicil kebanyakannya larinya ke bunga bukan ke pokok. Itu buruk. Kalau jenis utang yang bagus, yang semi bagus adalah makin lama asetnya makin lama makin naik seperti properti, tapi kita tetap harus bayar dari kantong. Itu namanya negative gearing atau negative cash flow lah. Itu bukan buruk sekali, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah jenis utang begitu Anda ambil utang itu sudah tercover sama hasil dari aset tersebut. Oke, itu yang namanya good debt atau utang yang bagus. Justru semakin banyak utang semakin bagus dalam konteks itu. Nah, lanjut ke gimana cara lunasin utang lebih cepat. Ini kalau kita ngomong Anda sudah posisi kebanjiran utang dan utangnya semua jenis yang buruk. Gimana caranya kita balikin ke posisi yang lebih bagus? Oke, sebenarnya ada 4 cara yang bisa kita pertimbangkan. Jalur yang pertama sebenarnya yang nggak bagus yaitu bangkrut. Pilitin terus nyerah, kasih balik asetnya, BI checkingnya jadi jelek, terus sudah. Itu yang paling lemah, yang paling kalau bisa dihindari. Tapi itu memang solusi. Nah, jalur kedua adalah untuk bisa konversikan aset yang jelek jadi aset yang bagus. So ini contohnya, mobil yang dulu kita nyicil dari kantong malah disewakan atau dijadiin produktif, tarik penumpang dan sebagainya untuk bayar utang. Bukan kita yang nyetirin, tapi orang yang nyetirin terus gitu ya. Itu contoh sederhana dan mungkin gak terlalu praktis ya, tapi maksudnya ini secara ilustrasi maksudnya seperti begitu. Rumah yang kosong disewakan, tempat usaha di-upgrade, direnov supaya sewanya naik dan menutupi bunga dari utang tersebut. Gimana cara merubah aset ini yang dulunya gak hasilkan jadi aset yang hasilkan? Tapi gak selalu bisa kan. Kalau ini ceritanya kita utangin tas Louis Vuitton ya kan, pakai kartu kredit. Ya bisa in teori bilang oke, aku jadi selebgram, jadi influencer, pamer tas ini terus dapat duit dari situ somehow. Maybe, tapi itu agak kreatif ya. Jalur ketiga adalah untuk bayar utangnya lebih cepat dengan cicil ekstra. Oke, ini mengurangi beban bunganya itu jauh banget. Kalau kita ambil kalkulator jenis lain ini, kita ngomong extra payment calculator ya, ini bisa di Google. Misalkan harga rumahnya sama-sama 5M, kita ngomong sisa utangnya 400.000 deh. Down paymentnya 0, sisa utangnya 400.000, sama-sama 5%, sama-sama 25 tahun. Awal-awal kita mau top up $500 ekstra, 5 juta ekstra. Oke? Nah ini kalau kita hitungkan, kalau cicil biasa yaitu 23,5 juta, tapi dengan top up 28,5 juta, kita mengurangi jumlah pembayaran kita lebih dari 1M. Yang harusnya bayar 25 tahun bisa lunas dalam 18 tahun. Oke? So Anda bisa lihat dengan Anda nyicil ekstra justru bisa lunasinya jauh lebih cepat. Ini kita omong kalau jenis utang yang buruk mending begitu. Jenis utang mobil, jenis utang tas, jenis utang yang kartu kredit untuk beli sesuatu konsumtif, mending dicicil cepat, mending top up, mending lunasi secepat mungkin. Kalau ini ceritanya aset yang nilainya makin lama makin naik, gak tentu kita mau melakukan itu terus. Oke? And by the way, aku kasih tahu di depan, ini disclaimer on, bukan saran finansial ya, cuma ilustrasi generik. Nah, jalur keempat yang terakhir adalah untuk negosiasi utang. Nah, ini memang perlu pengertian khusus, oke? Tapi ini possible banget. Apalagi jenis utang yang tanpa agunan, so KTA atau sejenis itu. Kenapa? Karena kalau tanpa agunan, tanpa collateral kalau bahasa Inggrisnya, itu jenis utang yang sangat rentan bisa dinego. Nah, memang ada caranya, tapi yang bisa dinego adalah hal-hal seperti suku bunganya dikurangin, terminnya diperpanjangin supaya lebih ringan kalau gaji Anda menurun, atau ada yang namanya freeze payment atau bukan macet payment tapi cuti bayar, itu juga bisa. Dan keempat, bisa lunasi langsung tapi dengan diskon. Ini aku cerita sedikit, dulu waktu di Australia kita kan jual beli rumah. Waktu itu kita pernah dapat kasus orangnya itu jual rumahnya minta 3M dan itu sesuai sama nilai pasar saat itu. Aku tanya-tanya, utangnya dia sekitar 2,4M dan sisa 600 juta, 300 juta ke dia, 300 jutanya lagi itu untuk bayar kartu kredit. Nah, di situ saya sudah kasih kita nego-nego, 300 juta yang ke dia tundain.
kita nego tunda bayar ke sekian tahun setelah perjanjian. Yang si 2,4M nyicil langsung ke bank. Yang 300 juta perjanjiannya asal aku bisa lunasi. Kalau aku bisa lunasi kurang dari 300 juta itu cuan saya, bukan cuan kamu. Ya kan? Udah deal. Ujung-ujungnya kita lunasin 300 juta itu pakai dana cuma 50 juta. Jadi kita nego sekitar 80% dari harga kartu kredit itu. Udah lunas. BI checkingnya gak kena ngaruh, semuanya gak kena ngaruh. Seperti kita lunasi secara full tunai. Nah itu ada jurusnya dan ada caranya karena ini berhubungan sama cara kerjanya bank. Kalau bank itu ada kartu kredit yang macet, itu ada sekian bulan ditagih langsung ke nasabah. Kalau nasabahnya gak lunasin, utang itu jadi utang buruk, bad debt, di dalam pembukuan, dan itu dijual ke yang namanya debt collector. Nah, kalau ngerti dunia itu, itulah kenapa kita bisa bayar utang sangat diskon. Nah, tapi itu sesuatu yang Anda bisa pelajari lebih dalam untuk mengobati jenis utang tertentu ya, yang tanpa agunan, yang kartu kredit atau sejenis itu. Dan ini jalur-jalur yang Anda bisa pakai untuk bisa lebih cepat bebas dari utang. Kalau Anda merasa terbantu sama ilmu ini, jangan lupa untuk kasih subscribe dan komen ya, like di video ini juga. Dan kalau ada teman yang Anda tahu ada butuh denger ini, ya kasih share, oke? Karena ini sesuatu yang memang sensitif, tapi mungkin bisa merubah nasibnya hidup orang. So, semoga ini membantu kalian semua, oke? Dan tentu saja kita akan posting terus konten seperti gini, so mudah-mudahan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sementara, sampai jumpa di next videonya. Sukses selalu. Dan untuk Anda yang ikut mining sama Mindstack, salam auto cuan bersama Mindstack. Sampai jumpa. Guys, kalau suka video tadi, jangan lupa check out video lain yang di sini.